Sahabat Jati, kembali lagi bersama saya Bambang Rinaldi, tuan rumah podcast Jati. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini. Bersama saya ada Masur Al-Habsyi, SPD. Beliau adalah kepala sekolah di salah satu sekolah swasta di Kota Palu. Lebih tepatnya sekolah dasar Al-Azhar 63 Kota Palu. Nah, bagaimana kabar? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini tentunya kita akan banyak bahas terkait dengan tema-tema pendidikan. Dalam hal ini kita spesifik akan bahas berkaitan dengan Al-Azhar atau SD Al-Azhar itu sendiri. Nah, untuk awal, sebagai informasi bahwa beliau ini adalah kepala sekolah yang sudah menjabat hampir setahun di SD Al-Azhar, SD Islam Al-Azhar Kota Palu. Nah, olehnya banyak hal yang akan kita bincangkan berkaitan dengan kepemimpinan beliau hampir setahun belakangan ini. Pak Masur, pertama, apa konsep besar yang ditawarkan Al-Azhar di Kota Palu, khususnya untuk pengembangan pendidikan di Kota Palu ini? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya dengan Pak Bambang sebagai tuan rumah dari Jati Podcast. Suatu kehormatan Pak Bambang, saya bisa diundang di podcast ini untuk berbincang sepintas terkait tentang pendidikan, khususnya konsep pendidikan di SD Islam Al-Azhar. Ya, pada prinsipnya tujuan keberadaan pendidikan itu adalah bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat undang-undang. Itu Pak Bambang. Bertanya tentang kehadiran Al-Azhar di Kota Palu, khususnya di Sulawesi Tengah, seperti moto besarnya Al-Azhar atau tagline besarnya Al-Azhar seluruh Indonesia, bahwa Al-Azhar itu memiliki konsep besar yaitu beradab, kemudian berdaya saing global, beradab dan berdaya saing global. Nah, ini yang menjadi konsep besarnya Al-Azhar dimanapun sekolah Islam Al-Azhar itu berada. Nah, sehingga dari keberadaan di Palu bagi Al-Azhar itu sangat penting untuk memberikan sumbangsi pendidikan khususnya kepada masyarakat Kota Palu. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa konsep gagasan pendidikan yang ingin dikembangkan Al-Azhar. Kalau kita tarik dalam konsep pendidikannya Al-Azhar itu sendiri, dari aspek kurikulumnya, Al-Azhar ini secara nasional itu menggunakan kurikulum merdeka. Pada intinya menggunakan kurikulum merdeka sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud. Tetap menggunakan. Tapi ada hal yang berbeda di Al-Azhar. Secara umumnya ada hal yang berbeda. Kurikulum nasional itu dipadukan dengan konsep kurikulumnya Al-Azhar, yaitu sehingga melahirkan satu konsep kurikulum yang namanya kurikulum pengembangan pribadi muslim. Nah, kurikulum pengembangan pribadi muslim itulah yang kemudian menjadi dasar besar dari Al-Azhar seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya, kita di Kota Palu yang itu berdiri sejak tahun 2018, apa yang mau ditawarkan Al-Azhar 63 Palu, SD Islam Al-Azhar atau Sekolah Islam Al-Azhar, lebih tepatnya Sekolah Islam Al-Azhar Palu, karena di dalamnya ada SD, ada pun TK.
Nah, di dalamnya. Namun pertanyaannya apa yang mau ditawarkan? Masuknya sekolah Islam Al-Azhar 63 itu tandanya kita yang ke-63 di seluruh Indonesia. Itu yang memberikan tanda bahwa sekolah Islam Al-Azhar yang di Palu itu berada di urutan yang ke-63. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi konsep besar, kebijakan besar lahirnya dia di Palu? Ataukah sama dengan sekolah lain? Kemudian itu, atau dia punya warna tersendiri? Sebagai pembedanya apa dengan sekolah yang ada di Palu? Sebagai pembedanya apa yang ada di Kota Palu? Itu kan yang menjadi pertanyaan besar. Apalagi di Palu banyak sekolah-sekolah swasta yang itu juga bisa dibilang sudah maju gitu. Kemudian kehadiran Al-Azhar, untuk apa dia hadir di Palu? Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang maju juga gitu. Yang pertama adalah seperti tadi tuh, mengusung tema beradab dan berdaya saing global. Yang kedua, misinya Al-Azhar ini hanya satu sebenarnya pada dasarnya. Ketika dia di pendidikan adalah dakwah. Jadi Al-Azhar, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar itu selain di pendidikan, dakwah dan sosial. Tapi misi pendidikan utamanya itu adalah dakwah. Nah, dakwah dalam artian bahwa ketika Al-Azhar itu masuk di manapun ketika dia berada, maka dia menjadi pencerah bagi atau sebagai dakwah di lingkungan di mana dia berada. Nah, kita di Palu, khususnya saya sebagai pimpinan yang diamanatkan sebelum setahun ini, dari konsep pribadi muslim itu kita buat kerangka berpikirnya, atau kita buat satu konsep besar yang kita usung di Sekolah Islam Al-Azhar Palu, yaitu kita punya gagasan bahwa sekolah ini adalah sekolah living Quran dan sekolah global learning. Jadi ada dua konsep besar yang kita bangun di Palu ini. Artinya apa? Kalau kita mau runut satu-satu terkait tentang apa sih, kenapa Sekolah Islam Al-Azhar Palu mengambil konsep living Quran sebagai sekolahnya, sebagai sekolah yang itu menjadi ciri khasnya dia, gitu, menjadi ciri khasnya dia. Kenapa ngambil dua? Ada dua konsep besar, yaitu living Quran dengan global learning. Yang pertama, bagi kami di Sekolah Islam Al-Azhar, bahwa di aspek pendidikan itu, dalam kehidupan di pendidikan, bahwa yang menjadi utamanya adalah karakter. Nah, bicara tentang living Quran ini adalah kita bicara tentang bagaimana konsep besarnya karakter. Artinya apa? Di Al-Azhar kita ingin membangun bahwa Al-Quran itu, ya, bicara tentang Al-Quran sudah bukan lagi tentang hafalan. Ya, jadi bukan lagi tentang hafalan, tapi bagaimana Al-Quran itu terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya pendidikan yang dibangun di Al-Azhar, karakter ataupun adab yang itu bernilai-nilai Al-Quran. Nah, sedangkan global learning yang kita bangun, yang kedua adalah global learning, bahwa pembelajarannya mengglobal. Jadi mau diintegrasikan antara konsep living Quran ini dan diintegrasikan dengan global learning. Artinya apa? Al-Azhar ingin menawarkan di Kota Palu, kalau di abad ketiga, di abad Abbasiyah, zaman Abbasiyah, di abad Umayyah, itu lahir tokoh-tokoh Muslim. Nah, kita menginginkan bahwa ke depan dari SD Islam Al-Azhar ketika dia masuk, dia melahirkan para santri atau para murid yang itu ketika dia bicara tentang Al-Quran, dia juga bicara tentang sains. Integrasi keilmuannya ada. Dia bisa bicara terkait tentang umum, tapi dia bisa bicarakan tentang nilai-nilai Quran. Artinya apa? Al-Quran itu pembelajarannya dikaji dalam konsep Al-Quran. Itu yang kita menginginkan di Al-Azhar. Makanya dari dua konsep itu ada lagi turunannya, dijadikan program keunggulan. Ada program unggulan yang kita bangun di sekolah itu, yaitu kalau living Quran, program unggulannya adalah pengembangan adab, ya. Karena kita mengambil satu konsep bahwa akhlaknya Al-Quran, nah akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Kita menginginkan bahwa living Quran itu tidak lari dari karakter ataupun adab. Makanya program keunggulannya kita adalah kebijakan yang kita ambil bahwa living Quran itu dia adalah adab.
Sedangkan global learning, kita mengambil bahwa sekolah kita adalah sekolah bilingual. Sekolah bilingual itu adalah sekolah yang menganut tiga pembelajaran yang itu kita kerjasama dengan Cambridge University di Singapura. Nah, sehingga kenapa kita konsepkan global learning? Karena memang konsep pembelajarannya kita adalah konsep pembelajaran yang sifatnya global. Makanya setara SD kita sudah belajar, kalau di global learning kita sudah belajar math in English, science in English, dan bahasa Inggris itu sendiri. Nah, tapi bukan hanya sebatas itu yang kita harapkan, bahwa pembelajarannya adalah pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai Quran. Makanya hampir semua konsep pembelajarannya kita, mau dia belajar matematika, mau dia belajar IPA, mau dia belajar apapun itu, maka dia harus terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Quran. Ada muatan imtak yang kita tanamkan di dalam setiap pembelajaran itu. Karena apalagi di zaman saat ini, di abad ke-21 saat ini. Nah, abad ke-21 yaitu di mana karakter anak itu, kalau kita survei itu dengan kemajuan teknologi itu makin menurun. Nah, makanya kenapa pesantren-pesantren sekarang itu menjadi minat besar bagi orang tua. Nah, melihat kondisi dan situasi itu, Al-Azhar menawarkan konsep adab itu. Konsep adab itu menjadi konsep besar, bahwa pengembangan karakter ataupun adab itu menjadi PR besar bagi SD Islam Al-Azhar. Sehingga kita ingin membangun bukan hanya pada karakter adab, tapi ingin membangun peradaban di Kota Palu. Itu pada intinya. Jadi sudah bukan hanya pada karakter individual, tapi peradaban pun dibangun. Kalau dulu di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah, peradaban lahir dari keilmuan tokoh-tokoh muslim, maka tidak menutup kemungkinan SD Islam Al-Azhar masih SD dia sudah mampu bicara terkait tentang konsep peradaban. Artinya kalau dia belajar tentang Al-Quran, maka dia tahu bahwa Al-Quran itu bukan hanya teks-teks yang bicara terkait tentang religius, tapi ada teks sains yang dia bicara terkait tentang itu. Dan itu kita perkenalkan dengan anak-anak Al-Azhar. Makanya dalam sistem pembelajaran salah satu misi kita melaksanakan pembelajaran yang sifatnya STEAM, yang model pembelajaran STEAM. Apa itu STEAM? Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Jadi sistem pembelajaran itu gitu. Artinya apa? Walaupun dia belajar agama, dia juga belajar tentang sains, integrasinya ke sains. Walaupun dia belajar agama, dia juga belajar teknologi di dalamnya, gitu. Artinya apa? Kalau dia belajar pendidikan agama Islam, jangan lupa dia belajar tentang sains. Contoh kecilnya gini, kalau di pelajaran pendidikan agama Islam yang ada di Al-Azhar, seandainya kan kita pakai umum, beda dengan yang terintegrasinya ke yang kita kerjasama, yang kita terintegrasi dengan Kementerian Agama. Itu ada fikih, misalnya. Nah, kita pendidikan agama Islam berdiri sendiri. PAI kan, tapi dalamnya itu sudah membahas. Nah, kalau dia seandainya di dalam pembelajaran itu gurunya mengajarkan tentang penciptaan bumi, dia belajar tentang penciptaan bumi, bagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang bumi. Maka pendekatannya, guru itu selain dia menjelaskan terkait tentang menggunakan pendekatan Quran, dia juga harus menggunakan pendekatan sains, dan itu diajarkan ke anak-anak. Bagaimana pendekatannya harus menggunakan pendekatan sains. Jadi kekayaan khazanah ilmu pengetahuan yang kita tawarkan di Al-Azhar, makanya kita bilang global learning, menyeluruh dia. Jadi orang yang keluar dari sekolah-sekolah Islam yang notabene-nya paradigmanya masyarakat bahwa orang yang keluar dari sekolah Islam adalah jadi orang ustadz, maka dirubah paradigma itu, bahwa orang yang keluar dari sekolah Islam menjadi cendekiawan muslim yang luar biasa. Nah, kita ingin melahirkan cendekiawan muslim itu mulai dari SD. Gitu. Makanya dia berjenjang di Al-Azhar itu ada SD-nya, ada SMP-nya. Cuma kita di Palu ini belum ada SMP. Gitu. Nah, harapannya gitu, lahirlah cendekiawan muslim yang kecil-kecil tapi dia paham terkait tentang dunia global seperti itu. Jadi kita dari sisi keislaman tidak tertinggal, dari sisi globalnya kita tidak tertinggal. Dibilang dalam Al-Quran, fid dunya wal akhirah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi semuanya baik di dunia maupun di akhir. Seperti itu Pak Bambang. Menarik sekali, banyak hal yang bisa kita petik dari penyampaian pimpinan Al-Azhar Kota Palu. Dari konsep besar beradab dan berdaya saing global, konsep besar dari Al-Azhar, kemudian oleh SD Islam Al-Azhar Kota Palu menurunkan ke living Quran dan global learning. Pertanyaan kemudian, dua konsep besar ini diterapkan sejak didirikan sekolah Al-Azhar, ataukah kemudian baru diterapkan ketika
Bapak Mansur menjabat sebagai kepala sekolah? Sebenarnya konsep itu sudah ada, secara implementasinya sudah ada, hanya secara konsep itu belum terfikirkan. Jadi gitu. Jadi ketika saya diamanahkan jadi kepala sekolah, bukan dari saya, tapi mengundang semua teman-teman, dewan guru, kemudian kita berpikir bersama, kita kaji bagaimana perjalanannya Al-Azhar ini, kita kaji bagaimana sejarah riwayatnya Al-Azhar ini dari pusat sampai dari nasional sampai ke daerah, apa yang menjadi gaunnya Al-Azhar ini sebenarnya. Nah, dari hasil kajian itu kemudian kita coba memberikan sebuah gagasan bahwa kita di sini memiliki ciri khas tersendiri gitu. Jadi kalau kita seandainya pergi ke Anurbus, maka sekolah Anurbus ciri khasnya adalah sekolah hafalan, sekolah tahfiz. Yang itu memang orang-orang keluar dari situ adalah kita tidak bisa meragukan ketika hafalannya. Dia pasti akan hafal 5 juz sampai 6 juz. Tapi di Al-Azhar profil lulusannya ketika anak-anak keluar dari situ bukan hanya saja menghafal, tapi karakter Quran itu masuk dalam dirinya dia. Sehingga ketika dia melaksanakan sesuatu itu semua bernuansa karakter Quran. Artinya apa? Ketika dia keluar dari sekolah Islam Al-Azhar, maka dia akan melihat citra perbedaannya, gitu. Akan melihat dari citra perbedaannya bahwa inilah dia siswa dari SD Islam Al-Azhar. Ada yang menarik, Pak Bambang, kemarin ketika kita kerjasama dengan ruang guru. Jadi SD Islam Al-Azhar itu kerjasama dengan ruang guru. Kemarin ruang guru itu datang bersosialisasi di sekolah kami. Ketika selesai sosialisasi, saya tanya, bagaimana hasilnya? Dia kaget. Wah, ini di sekolah sini anak-anaknya sopan-sopan, anak-anaknya berdengar, maksudnya istilahnya taat lah, maksudnya tidak seribut yang mungkin mereka pernah lakukan di tempat-tempat lain gitu. Ya kita bilang karena kita di sini memang mengedepankan adab. Siapapun tamu yang datang, siapapun itu, maka hormati dia sebagai tamu. Bahkan saking yang kecil, salah satu adab yang kita ajarkan, yang kita kembangkan di Al-Azhar, dari sisi bertanya saja. Bertanya yang kita ajarkan ke anak-anak, silahkan bertanya tapi dengan cara angkat tangan. Jangan bercerita, hanya angkat tangan. Nanti dipersilahkan baru bicara. Kalau tidak, jangan berbicara saya. Tidak. Nah, itu hal yang kecil dari karakter Quran yang ingin kita tanamkan sama anak-anak. Gitu. Itu hal yang paling terkecil yang ada kita lakukan di dalamnya. Artinya apa? Artinya Al-Azhar tidak muluk-muluk menginginkan hal yang besar. Tidak menginginkan bahwa anak itu ketika dia keluar dari sekolah dia menjadi orang yang cerdas, dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dia tidak penting. Yang terpenting adalah ketika dia selesai dari Al-Azhar, dia memiliki karakter yang baik, dia memiliki keilmuan yang baik. Kalau karakternya sudah baik, insya Allah dia memiliki keilmuan yang baik. Itu saja harapannya kita. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Menarik, berarti prioritas dari Al-Azhar SD SD Islam Al-Azhar Kota Palu itu lebih mengedepankan adab, kemudian berkaitan dengan kemampuan secara pendidikannya itu akan mengikut. Nah, sejauh ini penerapan Living Quran dan global learning ini kan sudah berjalan sebenarnya semenjak didirikan Al-Azhar di Kota Palu ya. Al-Azhar SD Islam Al-Azhar Kota Palu. Nah, kemudian nanti terpilihnya kepala sekolah Pak Mansur, kemudian dikonsepkan adanya yang berkaitan dengan Living Quran dan global learning. Nah, pada pelaksanaannya itu tantangannya seperti apa? Iya. Nah, kemudian sudah sejauh mana sebenarnya? Apakah memang konsep yang dibuat itu sudah berdampak secara signifikan ke peserta didik ataukah bagaimana? Terkait tentang itu, karena saya ini belum sampai setahun kan, konsep itu barusan disosialisasikan di bulan kemarin. Tapi untuk penerapan awal
6 bulan pertama kemarin ketika saya diamanahkan jadi kepala sekolah, itu kita coba terapkan 6 bulan awal. 6 bulan awal ini menjadi uji cobanya. Nah, alhamdulillah 6 bulan awal itu sangat berdampak, ya, sangat berdampak di lingkungan kita sekitar. Itu sangat berdampak dari perubahan anak-anaknya, dari perubahan lingkungan. Kita coba untuk lakukan itu. Intinya itu. Nah, bulan kemarin kita coba lonceng itu disampaikan ke orang tua murid bahwa kita ini yang menjadi konsep kita ke depan. Nah, tantangan yang kita dapatkan ketika uji coba di 6 bulan belakang itu adalah sebenarnya kerjasama saja. Apa yang sudah kita terapkan, kita butuh dukungan dari peran orang tua. Itu yang terpenting. Mendukung, artinya mendukung ketika apa yang diterapkan di sekolah, harapannya itu juga yang diterapkan di rumah bagi anak-anak. Sehingga controlling dari orang tua itu yang bisa harapannya bisa mendukung apa program besarnya kita. Itu yang kita harapkan pada dasarnya. Sehingga kemarin kita berharap untuk mengontrol itu, ya guru-guru harus membangun komunikasi lebih intens lagi dengan orang tua terkait tentang perkembangan anaknya. Apalagi ini kita bicara terkait tentang anak SD. SD ini ya dia masih butuh pengawalan, dia masih butuh pembimbingan, dia masih butuh pendampingan. Sehingga untuk mengetahui perkembangannya mereka itu yang memang harus dikawal, harus didampingi gitu. Sehingga itu yang menjadi tantangan kita adalah harus adanya kerjasama memang antara pihak sekolah dengan orang tua. Itu yang kita coba lakukan pelan-pelan. Tapi insya Allah kita optimis itu akan bisa terrealisasi karena kita barusan ini sudah ada kelas 6. Nah, kita sudah melihat di kelas 6 bagaimana perubahan tingkah laku dari anak-anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 hingga di kelas 6. Tidak 100%. Ya, minimal ada beberapa persen, sekitar 80 sampai 90% itu ada anak-anak yang sudah alhamdulillah mereka di Al-Azhar, mereka paham bagaimana konsepnya di Al-Azhar, seperti itu. Berarti sebenarnya ini kan sudah yang tertinggi di kelas 6 ya. Iya. Berarti mulai dari kelas 1 sudah dilakukan pendekatan itu sebenarnya, walaupun secara konsep baru diterapkan di ini ya, iya. Berarti memang tidak instan juga ya. Tidak instan juga. Oke. Hasilnya walaupun tidak semua tapi ada dampak yang dirasakan. Ada dampak yang dirasakan dan itu dirasakan kalau ke orang tua ada komentar itu. Gitu ya. Iya, sehingga ketika kita bangun konsep ini ada ciri khas yang ingin kita bangun, kita sosialisasikan dan kita sosialisasikan bahwa ini yang ingin kita bangun ke depan. Sehingga semua satu visi, satu misi, baik guru, karyawan, orang tua, semuanya sama-sama untuk mewujudkan sekolah yang berbasis living Quran dan global learning. Harapannya itu begitu. Ya. Mungkin itu Pak Bambang. Ya, baik. Menarik perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nah, terakhir mungkin dari saya, peran pemerintah khususnya pemerintah Kota Palu dalam upaya kerjasama dengan Al-Azhar, SD Al-Azhar Kota Palu untuk memajukan pendidikan. Sejauh ini bagaimana peran dari Dinas Pendidikan sendiri, atau sejauh mana komunikasinya antara SD Islam Al-Azhar Kota Palu dengan Dinas Pendidikan Kota Palu? Sejauh ini sangat baik responsif pemerintah terhadap keberadaan SD Islam Al-Azhar itu baik sekali. Dari kerjasama kita dengan pemerintah, pembimbingan pemerintah kepada kita, kedatangan para pengawas dari dinas itu membimbing itu luar biasa sekali. Walaupun memang tanda kutip selalu ada di benak mungkin sebagian dari kita bahwa swasta itu kadang tidak diperhatikan. Yeah. Tapi itu tidak ada. Saya tidak melihat itu. Bahkan disamaratakan, mau negeri mau swasta itu disamaratakan oleh pemerintah, dinas pendidikan. Mereka datang juga ke sekolah kita, mereka juga membimbing di sekolah kita. Bahkan mereka ketika ada hal-hal apa langsung menelpon, ada hal-hal apa untuk diperbaiki bersama, ini yang harus dilakukan di kerjasama ini. Justru responnya lebih baik ke kita ya, justru memberikan respon baik. Kemarin
apa yang kita urus itu di pemerintah berjalan dengan baik, bahkan dukungan dari pemerintah wali kota pun itu sangat baik. Waktu di saat kita kemarin PPDB, kalau kita penerimaan siswa baru ya. Nah, itu direspon baik sama pemerintah, bahkan wali kota sendiri memberikan statement terkait tentang menginstruksikan bahwa sekolah di Al-Azhar 63 Palu gitu. Intinya respon pemerintah sangat baik lah, kita baik pemerintah di dinas pendidikan maupun di kota Palu sendiri, pemerintah kota. Intinya mereka mendukung ketika sekolah itu tujuannya satu, yaitu sama-sama membangun daerah. Nah, keberadaan Al-Azhar di Palu bukan untuk apa-apa, tapi keberadaan Al-Azhar di Palu selain dia dakwah sebagai pendidik, dia juga berpotensi untuk mengembangkan kota Palu sendiri itu melalui jalur pendidikan. Itu intinya seperti itu. Ya, baik, saya kira diskusi kita pada kesempatan kali ini cukup banyak hal yang bisa kita petik pada kesempatan kali ini. Ucapan banyak terima kasih kepada narasumber kali ini. Sehat selalu. Semoga sekolah SD Al-Azhar Kota Palu selalu maju. Amin. Apa yang kemudian konsep yang ditanamkan bisa dicapai sesuai dengan harapan. Dan terakhir dari saya, semoga apa yang kemudian kita bincangkan pada kesempatan kali ini itu juga bernilai pahala. Iya, siap. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.